Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syahaid, zuriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, tokoh agama, kita muliakan dan kita hormati. Hadirin hadirat muhibbin rahimahumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita diberikan taufik hidayah dan inayahnya. Dengan demikian kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini sampai ke alam surga nanti. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimahumullah. Lanjutan dari pengajian kita yang lalu tentang mengenai sebagian daripada kandungan surah Al-Fatihah. Kita masuk kepada ayat yang keempat dari 7 ayat surah Al-Fatihah. Kita mengetahui bahwa surah Al-Fatihah disebut dengan Sabaqul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari. Satu-satunya surat Al-Quran yang kita wajib ulang-ulang dalam sehari semalam, surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Kita malam ini sedikit mengkaji tentang ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Ayat pertama dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Itu yang berarti maknanya, yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Di waktu kita mengucap Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, artinya apa? Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mestinya ucapan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang itu menimbulkan satu kenyamanan dalam hati kita. Itu mestinya menimbulkan rasa kesejukan di dalam hati kita begitu kita ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim.
itu Allah Tuhan semesta alam, tetapi Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau di hati kita waktu menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kada ada kesibukan, berarti kita belum khusyuk. Berarti kita hanya di mulut belaka, hanya ucapan belaka. Mestinya kalau kita menyebutkan Allah Tuhan semesta alam yang kita hadapi ini adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada kesejukan, ada kenyamanan. Kita ditunggu, kita hendak bilang ke atasan, ke gubernur, ke bupati, datang informasi dari dalam yang kaulah novel hadapi bacaannya gubernur masih orang yang mulia yang orang ada kita baca. Tiba kalau ada informasi, ya ini baca mau lupa orang ini tak tahu ya. Sedikit tak tersinggung, ya di sana dia menyirik tarik. Mana usah tidak? Kan ini maksudnya. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sejuk hati kita menyebut yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 5 kali sehari kita menghadap dan sembahyang 5 waktu kepada Allah, dan kita hadapi ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, setelah kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, hati kita nyaman, hati kita senang. Disambung ayat berikut, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Dengan rasa senang-senang dan hendak nyaman-nyaman, dia itu memiliki hari pembalasan. Nah, di sini waktu kita menyebut Maliki Yaumiddin, dia ada memiliki hari pembalasan. Supaya Maliki Yaumiddin ini adalah menghindari kenyamanan kita, kesenangan kita agar yang larut. Begitu kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, supaya jangan larut, supaya kita tetap beradab, supaya kita tetap berkata kerama. Karena mentang-mentang tahu Tuhan itu, Allah itu Maha Pengasih Penyayang, itu aja kita bisa beradab. Supaya kita beradab, supaya kita bertata kerama, maka disambunglah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim dengan ayat keempat, Maliki Yaumiddin, dia adalah yang memiliki hari pembalasan. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan memiliki hari pembalasan itu? Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki hari pembalasan. Artinya adalah pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas hamba-hambanya.
tak akan dibalas. Apabila hamba-hambanya itu di alam dunia beramal saleh, beramal kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Apabila hambanya itu di alam dunia berbuat jahat, maka dia akan membalas dengan neraka. Itulah maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Artinya, bila mana kita baik dalam dunia, dia sediakan surga. Bila kita jahat dalam dunia, dia sediakan neraka. Itulah maliki yaumiddin. Para hadirin rahimakumullah. Apa yang dimaksud orang yang baik di alam dunia sehingga dibalas surga? Artinya orang yang di alam dunia itu melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarang, disediakan di surga. Apa yang dimaksud jahat yang disediakan neraka? Orang yang tidak mematuhi perintahnya, melaksanakan apa yang dilarangnya, itu dia sediakan api neraka. Itu malah miti. Jadi sebaiknya waktu kita membaca maliki yaumiddin itu apa aja bisa. Sebaiknya apa? Ada rasa harap, ada harapnya karena dia mengasihi hambanya. Ada juga ketakutannya di situ ibadah. Orang yang taat dalam dunia, melaksanakan yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya, dia pastikan surga. Orang yang dalam dunia berbuat jahat, melakukan yang dilarangnya, menjauhi apa yang disuruh, meninggalkan yang disuruh, disediakannya neraka. Nah, di saat kita baca Quran, di saat kita menuntut ilmu agama, di saat kita berzikir, di saat itu adalah kita penghuni surga para murid. Di saat kita berbuat maksiat kepada Allah, di saat kita menghadapi melaksanakan yang dilarang Allah, di situ kita sebagai penghuni api neraka. Inilah maliki yaumiddin. Di situ para ulama ahli qiraah ada yang membaca panjang maliki yaumiddin, artinya memiliki hari kiamat, hari pembalasan. Ada yang membaca pendek maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, artinya apa? Yang menguasai pada hari kiamat, yang raja pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Dia memiliki hari pembalasan. Siapa-siapa yang dalam dunia ini patuh taat kepada perintahnya, menjauhi yang dilarangnya, sudah sediakan balasan. Yang dalam dunia ini kada patuh, kada maasi, nah ini neraka disediakan. Maliki yaumiddin. Kapan dimulainya hari pembalasan ini? Apakah dalam dunia ini sudah dimulai hari pembalasan? Belum. Sebut hari pembalasan. Pembalasan itu akan terjadi di waktu hari
kiamat. Itulah permulaan pembalasan. Hari kiamat itu mulai permulaan pembalasan. Kapan kiamat terjadi? Ada dua macam kiamat. Satu disebut kiamat sughra. Kiamat sughra itu kapan? Begitu kita mati, kiamat. Yang kedua kiamat kubra, kiamat besar, itu terjadi nanti di belakang. Begitu kita mati, kiamat sudah kita. Kalau perlu mencari tahu kamu berapa juga kira kiamat. Bagi umur 70 tahun, parahnya kiamat. Yang ada kiamat-kiamat ini parahnya. Nah, kita ini semuanya pada sudah dekat dengan kiamat, terutama kiamat sughra, kiamat kecil. Kita kiamat apa-apa. Hari kiamat besar itu menurut Al-Quran, menurut Rasulullah, gunung-gunung terbang, gedung-gedung hancur. Dan Al-Quran menjelaskan langit-langit runtuh. Itu kiamat besar. Orang kiamat kecil sama. Nanti si gedungnya ditutup. Artinya apa? Tak mau lagi pendiam. Nambah isi diri karena kau lagi semua. Nambah isi diri semudah karena apa-apa juga. Kiamat besar. Nah, sejak kita dicabut roh, sejak kita mati, itulah kiamat sudah bagi kita. Ini kiamat terdekat pada diri. Dekat kepada kita. Yang menganggap kiamat dengan tahun 2000 yang besar. Para Tuhan. Hari pembalasan itu dimulai dengan dicabut roh. Man yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah yang Maha Pengasih Penyayang yang memiliki hari pembalasan itu. Kapan? Mulai dicabut roh. Itulah hari pembalasan kita. Ada beberapa keadaan orang mukmin dan orang kafir waktu dicabut roh. Ada beberapa keadaan orang mukmin dan orang kafir waktu dicabut roh. Satu, dicabut roh dengan mudah. Dicabut roh dengan nyaman. Siapa orang-orang yang dicabut roh dengan mudah dan nyaman? Ada sampai tersenyum waktu dicabut roh dari saking nyaman. Siapa mereka yang bisa dapat nyaman waktu dicabut roh itu? Yang dicabut roh dengan mudah dan nyaman itu pertama bagi orang-orang mukmin yang saleh sebagai permulaan kebahagiaan bagi mereka dari kebahagiaan selanjutnya. Orang-orang mukmin yang saleh ini mudah dicabut rohnya, dan itu merupakan awal kebahagiaan mereka.
daripada kebahagiaan yang mereka hadapi selanjutnya. Allahumma ja'alna minhum, menjadikanlah kita ya Allah daripada golongan mereka, orang-orang yang saleh, yang mudah waktu dicabut rohnya. Siapa lagi orang-orang yang mudah nyaman dicabut rohnya? Yang kedua, orang-orang yang nyaman yang dicabut rohnya itu orang-orang kafir yang baik. Orang-orang kafir yang baik, orang-orang kafir yang suka sosial, orang-orang kafir yang suka menyumbangkan hartanya, orang-orang kafir yang suka membayar. Ini dimudahkan baginya waktu dicabut roh. Apa? Sebagai akhir dari kenikmatan dunia yang mereka rasakan. Setelah itu azab demi azab yang mereka terima. Orang-orang kafir yang suka menyumbang, orang-orang kafir yang suka baik kepada manusia, kepada hamba Allah, itu dia akan dapat kemudahan waktu dicabut roh. Jangan bilang orang kafir ketawa mati. Ada orang tersenyum mati. Orang kafir itu siapa? Kalau tahu mati dari mana? Itu bisa. Karena ini merupakan akhir yang diberikan Allah kepada mereka dari kenikmatan dunia. Ini akhir. Habis itu karena nangis terusnya. Jadi orang yang mati mudah, orang yang dicabut roh nyaman, itu ada dua. Satu orang mukmin yang saleh, dua orang kafir yang baik dalam dunia. Sebagai akhir balasan, akhir pemberian Allah kepada mereka di alam dunia. Yang kedua, yang dicabut roh dengan sakit dan penderitaan. Yang dicabut roh dengan sakit dan penderitaan luar biasa. Rohnya jangan dicabut, dijauhin kita terus. Orang sakit gigi itu mengganggu roh. Orang sakit gigi itu hanya gangguan roh. Dan kita masalah orang kasar. Belum lagi roh itu digarap dicabut pada tubuh kita. Bayangkan ya apa sakit. Nah, ada yang sakit waktu dicabut roh. Makanya Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha sederhana. Orang yang dicabut roh ini biasanya orang yang orang sakit. Biasa. Sudah ada orang di berdarah, sudah ada orang di mati, sudah ada orang di apa-apa mati. Jangan orang sikap itu mati. Bajunya bangun, besok buka. Katanya buka ya, berarti sudah stroke. Begitu melihat malaikat maut itu sudah lumpuh semua anggota tubuh. Orang lagi mikir, sampai malaikat maut mati terburu-buru. Mati. Ada hamba-hamba Allah ini yang sakit yang luar biasa waktu dicabut roh. Seandainya dia punya tenaga, dia punya kekuatan, dia akan kelapa-kelapa. Maka daripada
angkat tangan kepada Allah. Sakitnya luar biasa. Campur terus. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Satu, orang-orang yang kafir kepada Allah yang tidak baik. Mana sudah kafir orang yang berbaik kawan yang orang yang pembantuan orang. Nah, sakitnya akan luar biasa. Yang kedua, siapa lagi yang mati sakit? Orang-orang yang beriman kepada Allah, namun banyak sekali maksiat kepada Allah dalam dunia ini. Dia beriman kepada Allah, bayang dengan puasa, ada yang bayang, ada yang puasa, tapi berdusta. Ada yang lagi puasa, ada yang lagi sembahyang, tapi baca Quran, lawan lagi durhaka. Nah ini matinya sakit, sakit jambut rohnya. Sebagai bentuk penghinaan Allah kepadanya. Bukan menuntut ilmu dan kawan akibat. Orang yang menuntut ilmu cuma perlakuan yang jual belinya kacau. Orang yang membayar tapi yang itu. Nah, ini matinya sakit sebagai bentuk penghinaan Allah kepadanya. Yang ketiga, ada orang mukmin yang matinya sakit sebagai bentuk kebaikan Allah kepadanya. Nah, ini orang mukmin waktu dicabut rohnya sakit, tapi bukan Allah menghinakan dia waktu sakit itu, tapi ini bentuk kesayangan Allah kepadanya. Kenapa itu? Pemahaman. Nah, para ulama menjelaskan orang ini ada punya lakinya taat kepada Allah, lakinya orang saleh, lakinya orang takwa, lakinya punya kedudukan tinggi di sisi Allah, punya bininya ini pada taat kepada Allah, bininya ini suka maksiat kepada Allah. Agar Allah kumpulkan dia di alam surga di waktu dia mencabut roh disakiti, supaya pahala sakit itu bisa menambah dia untuk bisa mencapai kedudukan suaminya di alam surga. Nah, para kita mengetahui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau wafat dengan tenang di atas hampa. Ini menurut satu riwayat kisah dari para ulama. Umar bin Khattab dibunuh, Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Ada divisi amalan kami kita dibunuh tokoh-tokoh itu dibunuh. Maka ada mirip-mirip praktik-praktik dalam belajar ini yang selamat dari dibunuh orang. Hubungan Sayyidina Umar itu ada divisi amalan sampai disuruh orang mati. Nah, para ulama mengatakan mereka itu dibunuh, mereka itu bisa mati sebagai korban, sebagai mazlum, sebagai orang yang dizalim, dan orang yang dizalim itu merupakan imbalannya adalah kedudukan tinggi di sisi Allah yang bisa menggabungkan mereka dengan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu pendapat ulama.
Nah, jadi ada di antara kita yang dicabut roh itu sakit. Tapi sakitnya ini untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah yang Allah sediakan kepada dia dan tidak bisa dicapai kecuali dengan sabar menahan sakitnya sakaratul maut. Orang yang beriman ini waktu menghadapi sakaratul maut dia sakit yang luar biasa, tapi dia sabar. Kesabarannya itu mendapatkan dia derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang beramal, orang-orang hidupnya saleh, hidupnya baik, mati kena kesakitan, jangan dibedakan. Menjadi amal, ini mati kena sakit benar. Kadang-kadang bisa ditemani sakit untuk menambah pahala baginya agar bisa mencapai derajat tinggi yang disediakan Allah. Jadi bagi orang beriman, beramal saleh, kelakuan bagus, mati sakit, ini untuk menambah kemuliaan. Karena ada tempat di surga yang mesti dia capai dengan kesabaran waktu menghadapi sakitnya sakaratul maut itu. Pada dasarnya dicabut roh itu adalah merupakan sesuatu yang berat bagi setiap manusia. Berat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita membaca doa. Apa doa yang disuruh Nabi kita? Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Allahumma a'inni 'alal maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan di atasku. Ya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Amal kita sepakat menghadapi sakaratul maut, membaca doa, menasabahkan yang bisa. Takutan menghadapi Israel yang akan datang. Takutan mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan permudah aku memudah kematian itu atas. Depannya ini, bila kita mengamalkan doa ini, aktif amalkan hari-hari. Berapa kali sehari? Terserah kita, nanti ada bacakan jumlah. Bila ketakutan dengan ini, kalau kita ketakutan kali sehari. Kalau ketakutan lalu berdosa, baca 10 kali. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku atas kematian, mudahkan di atasku. Tolonglah aku atas kematian, mudahkan di atasku. Tolonglah aku atas menghadapi kematian, mudahkan di atasku. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Pada pagi ini nah, kalau kita ditakdirkan Allah menjadikan diri sembahyang baca, karena kita takutan menghadapi kematian. Ini satu alamat bahwa kita dicabut roh dengan mudah. Ini alamat. Kalau kita diberi Allah taufik, ini hidayah sudah disampaikan Allah, bahwa orang yang membaca ini akan dimudahkan Allah menghadapi kematian.
Allahumma a'inni 'ala al-maut wa aqwim. Dia baca hampir 5 kali sampai ke 5 waktu. Dia baca. Ini satu alamat. Dia ini ditakdirkan Allah mudah hadapi kematian. Kalau orang yang ditakdirkan Allah sakit menghadapi kematian, susah menghadapi kematian, ini akan terjadi. Ada yang bisa terjadi. Allahumma a'inni 'ala al-maut wa hawwin. Jadi sakitnya mati, walaupun kadang dikisahkan oleh orang mati karena orang itu boleh, Rasulullah SAW yang maha benar dalam firman yang menceritakan bahwa dicabut roh di pusat. Itu sudah percayaan yang bulat dalam hati kita. Dan menunggunya kisah orang mati. Walaupun orang mati karena berkisah kayak pas sakitnya dicabut roh, tapi Rasulullah memisahkan bahwa mati itu adalah sakit. Nah, ini kasih doanya. Allahumma a'inni 'ala al-maut wa aqwim 'alayhi. Oh, aku menghadapi kematian dan mudahkan aku atasnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah. Kita bisa mengamalkan apa-apa yang disuruh Rasulullah amalkan kepada kita, dan dijauhkan daripada malas, boleh mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya makhluk bisa berbuat. Bismillahirrahmanirrahim.